Honduras, sebuah negara di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Guatemala, El Salvador, dan Nicaragua, memiliki kehidupan masyarakat yang kaya warna, penuh dengan tradisi turun-temurun serta pengaruh budaya dari berbagai peradaban, termasuk Maya kuno, Spanyol, dan warisan Afro-Karibia. Dalam keseharian, masyarakat Honduras dikenal ramah, terbuka, dan menjunjung tinggi kebersamaan. Banyak orang tinggal di desa-desa atau kota kecil yang masih mempertahankan gaya hidup sederhana. Pertanian menjadi pekerjaan utama, khususnya menanam jagung, kacang-kacangan, pisang, dan kopi yang menjadi komoditas utama negara ini. Di perkotaan seperti Tegucigalpa dan San Pedro Sula, kehidupan lebih modern dengan aktivitas perdagangan, industri, dan pendidikan. Makanan sehari-hari masyarakat Honduras mencerminkan kearifan lokal. Hidangan khas seperti baleada, tortilla tebal berisi kacang tumbuk, keju, dan krim, sup laut, serta pisang goreng menjadi bagian penting dari menu harian. Makan bersama keluarga besar juga merupakan tradisi penting, terutama pada akhir pekan. Budaya Honduras sangat dipengaruhi oleh warisan peradaban Maya, kolonial Spanyol, serta komunitas Garifuna keturunan Afrika dan pribumi Karibia. Seni musik dan tarian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Musik tradisional Punta dari komunitas Garifuna sering dimainkan dalam pesta rakyat, dengan irama cepat yang diiringi gendang. Kerajinan tangan juga menjadi identitas budaya, seperti anyaman, ukiran kayu, keramik, dan kain tradisional. Motif-motifnya sering menggambarkan simbol alam atau warisan leluhur. Masyarakat Honduras sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang. Perayaan keagamaan Katolik banyak mewarnai kehidupan sehari-hari, seperti Semana Santa Pekan Suci menjelang Paskah, yang dirayakan dengan prosesi arak-arakan, taburan bunga, dan doa bersama. Selain itu, masih banyak ritual tradisional yang dijalankan oleh masyarakat adat Lenca dan Maya Corti, seperti upacara syukur panen, ritual meminta hujan, dan penghormatan terhadap alam. Honduras memiliki banyak festival yang mencerminkan keragaman budaya. Salah satu yang terkenal adalah Feria Juniana di San Pedro Sula, sebuah pesta besar dengan parade, musik, tarian, dan makanan tradisional. Festival Garifuna juga sangat penting, dirayakan dengan tarian, lagu, dan ritual laut untuk menghormati leluhur. Selain itu, masyarakat Honduras juga memelihara tradisi cerita rakyat yang penuh dengan legenda dan mitos. Kisah tentang roh penjaga hutan, makhluk gaib, dan pahlawan lokal masih sering diceritakan dari generasi ke generasi. Secara keseluruhan, kehidupan masyarakat Honduras adalah perpaduan antara kesederhanaan sehari-hari dengan kekayaan budaya yang mendalam. Dari makanan tradisional, tarian penuh energi, hingga festival meriah, semua mencerminkan jati diri bangsa yang kuat, berakar pada sejarah dan adat istiadat leluhur, namun tetap terbuka terhadap dunia modern. Honduras tidak hanya kaya akan budaya dan tradisi, tetapi juga menyimpan jejak sejarah alam yang luar biasa. Di beberapa museum dan pusat penelitian, pengunjung dapat menemukan fosil-fosil kuno yang merekam kehidupan purba di kawasan Amerika Tengah. Fosil-fosil ini tidak hanya unik, tetapi juga terkadang aneh, lucu, bahkan memunculkan rasa kagum yang mendalam. Sebagian besar wilayah Honduras pada jutaan tahun lalu berada di bawah laut dangkal. Karena itu, museum di Tegucigalpa dan La Ceiba banyak memamerkan fosil moluska, karang, dan ikan purba. Ada fosil ikan dengan bentuk gigi yang terlihat, menyeringai, sehingga memberi kesan lucu bagi pengunjung anak-anak. Ada pula fosil kerang raksasa yang ukurannya hampir sebesar kepala manusia, menandakan betapa suburnya laut purba di kawasan ini. Salah satu koleksi yang dianggap luar biasa adalah fosil reptil laut berukuran besar yang ditemukan di daerah pesisir Karibia Honduras. Bentuk tulang rahangnya panjang dan bergigi tajam, mirip dengan buaya modern, namun struktur tubuhnya menunjukkan bahwa hewan ini hidup sepenuhnya di laut. Fosil katak purba dengan bentuk tubuh kecil, namun memiliki kaki belakang yang sangat panjang, juga menjadi koleksi yang menarik perhatian, karena terlihat aneh seakan-akan seekor katak pelompat super. Di bagian utara Honduras, para arkeolog juga menemukan sisa-sisa mamalia besar dari zaman Pleistosen. Di museum, terdapat fosil gigi gajah purba yang dikenal sebagai Gompotere, sejenis kerabat gajah dengan gading panjang melengkung. Fosil ini membuat pengunjung terkesima karena ukurannya jauh lebih besar daripada gigi hewan modern. Ada juga fragmen tulang giant sloth kukang raksasa, yang pernah hidup di kawasan hutan tropis Honduras,
sebuah makhluk aneh yang tubuhnya jauh lebih besar dibandingkan kukang saat ini. Selain hewan, museum di Honduras juga memamerkan fosil tumbuhan tropis kuno dan serangga yang terawetkan dalam getah pohon yang kemudian menjadi ambar-ember. Fosil serangga di dalam ambar ini sering terlihat lucu, karena posisinya seakan sedang terbang atau bahkan tersenyum. Ada pula fosil daun tropis besar dengan guratan urat yang begitu jelas, memperlihatkan betapa suburnya hutan purba di kawasan ini. Keberadaan fosil-fosil ini tidak hanya sekadar menjadi tontonan unik, tetapi juga memberikan gambaran tentang perubahan alam Honduras dari masa ke masa. Dari lautan purba, hutan tropis kuno, hingga munculnya hewan-hewan besar, semuanya membentuk identitas geologi dan biologi negeri ini. Bagi masyarakat lokal, fosil seringkali dikaitkan dengan cerita rakyat dan legenda, dianggap sebagai tulang raksasa atau peninggalan makhluk gaib dari masa lalu. Fosil-fosil di Museum Honduras menjadi jendela waktu yang luar biasa. Ada yang terlihat lucu, aneh, atau menakutkan, tetapi semuanya menyimpan kisah besar tentang perjalanan panjang bumi dan kehidupan yang pernah ada di wilayah Amerika Tengah. Honduras adalah negeri yang menyimpan jejak peradaban kuno dan cerita-cerita penuh misteri. Sebelum kedatangan bangsa Spanyol pada abad ke-16, wilayah ini telah menjadi rumah bagi suku-suku besar, terutama peradaban Maya yang meninggalkan jejak agung di kota kuno Copan, salah satu pusat intelektual dan spiritual terpenting di dunia Maya. Copan, yang terletak di bagian barat Honduras dekat perbatasan Guatemala, adalah ibu kota sebuah kerajaan besar Maya antara abad ke-5 hingga ke-9. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat seni, astronomi, dan hieroglif. Raja-raja Copan, seperti Yaxcoch, Mo, dan 18 Rabit Waksalajun Uboh Kawil, dihormati sebagai pemimpin suci yang dianggap memiliki hubungan langsung dengan para dewa. Bangunan piramida, altar, serta stelae prasasti batu, di Copan dipenuhi dengan ukiran yang rumit, seakan-akan menjadi jendela menuju dunia mistik. Banyak dari ukiran ini menggambarkan ritual gaib, pemanggilan roh leluhur, dan pengorbanan yang dipercaya membuka jalan komunikasi dengan para dewa langit dan bawah tanah. Dalam kepercayaan masyarakat kuno Honduras, dunia tidak hanya terbatas pada yang terlihat. Mereka percaya pada 3 lapisan kosmos, dunia atas, para dewa dan bintang, dunia tengah manusia, dan dunia bawah, Xibalba, kerajaan roh dan arwah. Ritual mistik dilakukan oleh pendeta atau saman untuk menjaga keseimbangan antara dunia ini. Pengorbanan darah, tarian suci, dan penggunaan tanaman halusinogen menjadi bagian dari praktik gaib untuk berhubungan dengan roh. Bagi masyarakat Maya di Copan, seorang raja bukan sekadar pemimpin politik, tetapi juga mediator antara manusia dan alam gaib. Selain warisan Maya, rakyat Honduras memiliki banyak legenda yang hidup hingga sekarang. Beberapa di antaranya, kisah tentang arwah seorang wanita yang meratapi anak-anaknya yang hilang. Legenda ini dipercaya sering menampakkan diri di tepi sungai atau hutan pada malam hari. Makhluk gaib berbentuk anjing besar. Ada versi putih pelindung orang baik, dan versi hitam pembawa malapetaka. Cerita tentang El Cadejo masih sering diceritakan di desa-desa Honduras, sosok roh wanita yang menyesatkan para pria yang berjalan sendirian di malam hari. Ia biasanya muncul cantik dari kejauhan, tetapi saat didekati, wajahnya menyeramkan. Dikenal juga sebagai kota dewa monyet putih, legenda ini menyebutkan adanya kerajaan kuno yang tersembunyi di hutan Mosquitia. Kota tersebut dipenuhi harta dan kekuatan gaib, tetapi hanya bisa ditemukan oleh mereka yang dipilih, roh penjaga hutan. Bagi masyarakat modern Honduras, kisah-kisah ini bukan hanya dongeng, melainkan bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan. Perpaduan antara sejarah kerajaan Maya, tradisi spiritual suku asli, dan legenda rakyat menciptakan aura mistik yang membuat Honduras terasa sebagai negeri dengan 2 wajah, satu yang nyata, dan satu lagi yang gaib. Dengan demikian, Honduras bukan hanya negara dengan budaya yang kaya, tetapi juga tanah yang dipenuhi misteri kuno. Dari kerajaan Maya di Copan hingga legenda tentang kota tersembunyi di hutan, dari roh penjaga malam hingga ritual gaib para leluhur, semuanya membentuk mozaik sejarah dan kepercayaan yang luar biasa, penuh keajaiban dan daya tarik abadi.